Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-203. Persiapan penobatan Sultan di Giyantipura. Semakin makmur markas baru sang Sultan Kabanaran di Giyanti. Sudah mirip kota raja. Banyak orang berdatangan untuk mencari penghidupan. 2 bulan kemudian sudah berdiri Sasana Latihan Keprajuritan atau Pawatangan. Ada surat dari Gubernur Semarang Nicholas Harting yang mengabarkan bahwa gubernur akan datang untuk mengesahkan pembagian negara. Pada tanggal 4 Rabiul Akhir, gubernur berangkat dari Semarang dengan membawa para bupati pesisir. Para bupati dari Banyumas, Pagelen, dan Kedu juga dikerahkan. Tumenggung Arung Binang sudah sampai di Surakarta. Waktu itu Sang Raja Surakarta sedang menyiapkan perlengkapan prajurit. Sudah dibentuk kesatuan prajurit yang akan bersenjata tombak dan senapan. Kesatuan Sorogeni dan Panombak, masing-masing 200 prajurit. Juga dipersiapkan beberapa kesatuan prajurit lain. Kesatuan Nameng Yudo, Kawitanan, Ketanggung, dan Patangpuluh. Gubernur Nicholas Harting sampai di Surakarta pada tanggal 8 Rabiul Akhir. Adipati Pringgoloyo diperintahkan Sang Raja untuk menjemput di Boyolali. Sang Raja sendiri akan menyambut di Pesanggrahan Gremet di utara jalan. Sementara Pringgoloyo berangkat ke Boyolali, Sang Raja berangkat ke Gremet. Di Gremet sudah dipersiapkan penyambutan dengan barisan prajurit Sorogeni, Nameng Yudo, dan Patangpuluhan. Tak lama kemudian gubernur sampai di Gremet dan bertemu dengan Sang Raja. Keduanya berangkulan dan kemudian duduk berbincang. Gubernur berkata manis, "Bagaimana Paman Paduka ketika berperang di Tugu? Kabarnya perang terjadi sangat ramai." Berkata Sang Raja, "Benar, memang sangat ramai perangnya. Orang Mangkunagaran banyak yang tewas, sejumlah 340. Mulai 1:30 sampai 5:30 baru bubar. Paman hanya kehilangan sedikit prajurit, hanya 2 dragonder dan 4 prajurit Jawa, serta 2 prajurit darat yang terluka. Sangat ramai perangnya, riuh dan berseliweran. Paman ketika perang sukanya memimpin pasukan jalan kaki, dan duduk di kursi saja. Setelah kalah Mangkunagaran menyerang Istimolor, karena mengira prajuritnya sedikit. Tetapi kecele karena juga sulit dikalahkan. Banyak prajurit Mangkunagaran yang tewas. Sekarang dia berada di Ponorogo." Gubernur sangat suka mendengar titah Sang Raja. "Besok segera dibuat lenyap sekalian. Mangkunagara nakal. Utusan Paman Paduka Pangeran Pakuningrat sudah lama di Semarang. Sekarang ikut dengan rombongan saya untuk menuju Giyanti. Katanya ketika kalah perang di Ponorogo dulu, karena pasukan Paman Paduka kelelahan akibat berjalan 3 hari tanpa makan dan tidur yang cukup. Orang lelah lalu maju perang. Musuh ibarat hanya melawan mayat." Gubernur lalu berangkat 1 kereta dengan Sang Raja menuju Keraton Surakarta. Sesampainya di istana, gubernur kaget, karena istana sudah tak berwujud keraton lagi. Gubernur menanyakan bangunan keraton yang dulu didiami mendiang Sunan yang telah wafat. Sang Raja menggandeng gubernur dan diperlihatkan bekas keraton agung. Gubernur heran lalu berkata, "Ini sangat disayangkan. Besok segeralah diperbaiki, dan Paduka kembali berdiam di sini." Sang Raja setuju. Gubernur segera mohon pamit menuju loji company untuk menginap. Paginya gubernur kembali ke keraton untuk meneruskan berbincang dengan Sang Raja. Gubernur menguraikan rencana perdamaian yang akan dijalaninya. Gubernur berkata, "Sang Raja jangan bersedih. Inilah peristiwa yang harus terjadi di tanah Jawa atas kehendak Tuhan. Dibuat 2 matahari karena memang sudah dikehendaki. Kompeni telah berperang selama 14 tahun. Tapi tanah Jawa tidak juga berhasil disatukan. Sudah banyak biaya perang dikeluarkan dan korban tewas pun sudah banyak. Tetapi Mangkubumi tak juga bisa dikalahkan atas kehendak Tuhan, walau diserang dengan hujan tembakan.
Sekarang Mangkubumi sadar, maka direngkuh untuk berdamai. Tidak menjadi masalah karena Jawa tetap dikuasai keturunan Mataram, bukan orang dari Bali atau Belambangan. Dan juga Mangkubumi pantas menjadi pasangan Paduka, juga sebagai ganti orang tua. Setelah saya di sini 6 hari, kemudian saya akan ke Giyanti menobatkan Paman Paduka. Setelah itu, kelak Paduka bertemulah dengan Paman Paduka untuk bersama-sama membangun tanah Jawa. Sang Raja pun berkenan bertemu dan itu merupakan hal baik, ibarat bertemu dengan orang tua. Demikian Gubernur dan Sang Raja selesai berbincang, lalu kembali masuk ke istana. Oprup Jan Hendrik Johan Abraham selalu mengawal Sang Raja. Setelah Sang Raja masuk istana, Jan Hendrik Johan Abraham kembali ke loji bersama Gubernur Harting. Ketika tiba harinya, Jan Hendrik mengantar Gubernur Harting ke istana untuk berpamitan. Juga memohon agar Adipati Pringgoloyo dan beberapa punggawa lain ikut ke Giyanti menyaksikan penobatan Sultan dengan surat penugasan dari Sang Raja. Sang Raja sudah mengizinkan. Gubernur berangkat beserta rombongan dari Semarang dan ditambah pasukan Adipati Pringgoloyo dan beberapa punggawa lain. Sementara itu di Giyantipuro, Sang Sultan Kabanaran bersiap menjemput Gubernur Hating. Pangeran Notokusmo disertai Adipati Suryonagoro dan Adipati Jayaningrat Mataram menjemput di Jatisari. Waktu itu istri Sang Sultan sedang sakit, sehingga diistirahatkan di Surakarta, di kediaman Petor Surakarta. Untuk sementara yang ngurus rumah tangga di markas Giyanti adalah Raden Ayu Yudonagoro. Untuk mengurus segala jamuan tamu dan keperluan dapur, semua diserahkan Raden Ayu dari Banyumas itu. Pasukan penjemput sudah sampai di Jatisari dan sudah bertemu dengan rombongan gubernur. Pangeran Notokusumo dan Gubernur Harting saling bersalaman. Juga Adipati Suryonagoro dan Adipati Jayaningrat Mataram. Gubernur Harting bertanya, "Ini siapa namanya? Selama ini saya belum pernah melihat di antara temanmu para bupati." Berkata Suryonagoro, "Wahai Tuan, ini Adipati Jayaningrat dari Mataram. Selama ini ikut Pangeran Mangkunagoro. Sekarang sudah menyerah lagi. Kapok ikut Mangkunagoro." Gubernur Harting tersenyum, lalu bertanya, "Sudah lama engkau berpisah dari Mangkunagoro?" Adipati Jayaningrat menjawab, "Belum lama Tuan, baru setengah bulan." Gubernur Harting bertanya lagi, "Berpisah di mana? Berapa prajurit yang engkau bawa?" Jayaningrat menjawab, "Saya pergi ketika berada di Ponorogo, dari markas Pangeran Mangkunagoro di Desa Mamenang. Pasukan yang ikut saya sejumlah 300 prajurit berkuda." Gubernur Harting berkata lagi, "Ya seperti itu Bupati tua, jangan ikut orang nakal." Setelah beramah tamah mereka melanjutkan perjalanan ke Giyanti. Di lain tempat Sang Sultan juga telah mempersiapkan penyambutan berlapis. Pangeran Adipati dan Pangeran Ngabei serta Mayor Ubrus menjemput di Desa Karanganyar dengan membawa pasukan kehormatan. Setelah gubernur sampai, segera disambut dengan tembakan senapan. Kedua pangeran bersalaman dan berangkulan dengan gubernur. Lalu Mayor Ubrus bersalaman dan juga berangkulan dengan gubernur. Tak lama mereka berangkat ke arah timur. Sepanjang jalan terlihat barisan pasukan berjajar-jajar. Ketika melihat gubernur menoleh serta berkata, "Ini jalanan penuh pasukan Mangkubumi. Belum berapa lama dari markas Padagangan. Dulu tidak sebesar ini pasukannya. Sekarang sudah 10 kali lipat pasukannya. Sungguh dihormati dan dicintai oleh orang Jawa." Perjalanan mereka sudah masuk ke lorong manusia di sepanjang jalan. Gubernur menoleh ke kiri dan kanan, heran dengan banyaknya senjata. Ketika turun dari kuda, gubernur disambut dengan tembakan senapan yang bersautan seperti petir. Sang Sultan turun segera menyambut di balai penyambutan. Setelah bersalaman lalu berangkulan dan dibawa masuk untuk duduk. Gubernur berkata, "Salam dari Eyang Paduka Gubernur Jenderal dan segenap Dewan Hindia untuk Paduka Sang Sultan, dan juga salam serta doa dari Ayah Paduka Tuan Sarip Besar.
Sangat bersedih ayah tuan Syekh Ibrahim ketika harus kembali ke Turki di tanah Rum, seperti terpisah dari putra yang sangat dicintainya. Sang Sultan yang mendengar penuturan Gubernur Harting bahwa sang ayah telah kembali ke negeri Rum pun menahan air mata. Gubernur juga membawa utusan dari sang Raja Surakarta yang dipimpin Adipati Pringgoloyo dan para bupati. Sultan menyarankan agar Adipati Pringgoloyo beristirahat di pondokan dulu. Besok akan diterima dengan penuh kehormatan. Lalu gubernur diberi pondokan yang dibuat seperti loji, dan Pringgoloyo diberi pondokan yang sesuai di selatan loji di sebelah timur keraton. Berjajar-jajar pemukiman para bupati. Pesanggrahan Giantipuro diapit 2 sungai. Di utara Sungai Samin, di selatan Sungai Bodowuluh. Pagi hari Gubernur Nicholas Harting dan Adipati Pringgoloyo dijemput oleh Pangeran Adipati dan Pangeran Ngabei, lalu diantar menghadap sang Sultan. Di alun-alun telah penuh pasukan kehormatan. Ketika Gubernur Harting lewat, dihormati dengan tembakan senapan. Sang Sultan menyambut di bawah beranda. Gubernur Harting dibawa masuk lalu ditempatkan pada tempat duduk yang telah disediakan. Adipati Pringgoloyo maju menyerahkan surat. Sang Sultan menerima lalu kembali duduk dan membaca surat. Isi surat dari sang raja. Salam dari putranda Raja Surakarta untuk Paman. Saya turut bersuka cita karena Paman selamat dalam perang dan selalu dilindungi Tuhan. Doa saya semoga Paman lestari selamat selamanya dalam medan perang. Yang kedua, saya mengirim Adipati Pringgoloyo dan teman-teman bupati untuk menyaksikan penobatan Paman sebagai Sultan. Sudah tamat pembacaan surat, tembakan senapan dan meriam terdengar sebagai tanda kehormatan. Gubernur Harting berkata, "Nah, tentang pembagian wilayah, saya persilahkan nanti Pringgoloyo yang melayani kehendak Paduka." Sang Sultan berkata, "Soal pembagian itu gampang, tetapi saya ingin tahu perjanjian yang mana yang akan dipakai oleh company." Gubernur berkata, "Perjanjian yang sudah berlaku selama ini, dari yang pernah dilakukan ayah Paduka dan juga berlaku bagi kakak Paduka sang raja yang dimakamkan di Laweyan. Sekarang juga berlaku bagi 2 raja sekaligus. Itu yang akan diberlakukan, tak ada yang lain lagi." Sang Sultan tersenyum, matanya memerah dengan sorot mata yang tajam. Tampak seolah menahan perasaan yang tak nyaman. Sang Sultan berkata, "Gubernur, perjanjian 2 raja tersebut aku tidak ingin melanjutkan. Kalau memang company bersungguh-sungguh, aku meminta perjanjian dari kakek Pakubuwono." Gubernur memohon dengan sangat, "Duh Paduka, kalau bagi saya perjalanan selanjutnya gampang saja." Ketika mendengar perkataan gubernur, sang Sultan marah tetapi disamarkan dalam raut muka. Sambil tersenyum, sang Sultan berkata, "Gubernur, aku ini orang yang gampang-gampang saja, tidak suka yang repot-repot. Tetapi walau akan menerima tanah, kalau hati belum nyaman, tak akan lega. Berapa lama saya sakit sampai mati. Dan juga aku pernah miskin dan tidak punya rumah selama hitungan windu. Kalau gagal juga tidak mengapa. Bagaimana, Pringgoloyo?" Pringgoloyo hanya menunduk dan menyembah. Suasana pertemuan menjadi hening. Sang Sultan terlihat sangat marah. Telinga sudah terlihat memerah, pertanda kalau sangat murka. Nicholas Harting sudah pucat wajahnya. Kapten Dongkel segera mendekat sambil memohon. Tampaknya Dongkel bisa mengambil hati sang Sultan. Gubernur disuruh menangguhkan semalam untuk berpikir dan menimbang-nimbang. Sang Sultan menyetujui, tetapi hanya mengangguk. Tak sepatah kata pun terucap darinya. Para bupati yang hadir sangat kagum karena Pangeran Mangkubumi berani perang urat saraf dengan company. Tak tampak gugup atau merasa rendah di hadapan para tuan-tuan besar.